Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam program Rema STBI. Saya sungguh bersyukur bahwa kita boleh dapat terus senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui program ini. Mari kita persiapkan hati kita akan berdoa bersama-sama. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan boleh kembali pertemukan kami di dalam program Rema STBI. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami akan memulai bersama-sama program Rema ini. Biarlah kiranya hikmat daripada Tuhan beserta dengan hamba dan juga beserta dengan seluruh pendengar yang boleh ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Aksi Heroik Orang Percaya. Waduh, aksi heroik. Apa itu aksi heroik? Aksi heroik bukan berarti orang percaya harus menjadi seperti Spiderman, harus menjadi seperti Superman, Iron Man. Oh, tidak. Lalu bagaimana? Apa yang akan kita lakukan? Kita akan simak dalam Rema pada hari ini. Kita akan membuka kitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membaca dari ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Amin. Di masa pandemi ini, banyak sekali kita mendengar yang namanya penurunan dalam segi ekonomi, dalam segi pendidikan, dalam segala segi sesungguhnya ada penurunan. Akan tetapi, ada satu yang paling membuat kita terpuruk, yaitu kepergian orang yang kita kasihi. Kita mendengar banyak sekali kasus COVID dan banyak sekali orang yang kembali kepada Tuhan, meskipun ketika kita pikirkan mungkin tidak pantas orang itu tiba-tiba meninggal. Mengapa tiba-tiba kembali kepada Tuhan? Padahal sehat-sehat saja, padahal tidak terlihat sakit, tetapi kok tiba-tiba kembali kepada Tuhan? Nah, sesungguhnya yang perlu kita renungkan adalah kemana kita akan pergi setelah kita kembali kepada Tuhan. Setelah orang-orang yang kita kasihi kembali kepada Tuhan, kemana kita akan pergi? Ke neraka kah? Atau ke surga kah? Itu yang harusnya kita perkarakan. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Namun, kita yang masih hidup saat ini perlu memperjuangkan hal itu. Kita mendengar di dalam surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada jalan keselamatan selain daripada Tuhan Yesus. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, merekalah yang akan menerima keselamatan. Namun, di dalam surat Roma ini mengatakan bahwa bagaimana orang dapat diselamatkan kalau mereka tidak percaya? Dan bagaimana orang dapat percaya jika tidak ada yang memberitakan? Jika tidak ada yang memberitahukan kepada mereka, bagaimana mereka akan percaya? Ini menjadi suatu perenungan bagi kita. Nah, surat Timotius ini dituliskan oleh Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Mengapa? Latar belakangnya adalah karena banyak sekali terjadi yang namanya ajaran-ajaran yang sesat masuk ke dalam jemaat di Efesus. Rasul Paulus menegaskan kepada Timotius untuk kembali mempertegas, untuk kembali memberitakan Injil kepada jemaat di Efesus. Mengapa kok Injil? Mengapa tidak berita-berita yang menguatkan saja? Kenapa harus Injil? Apa istimewanya Injil? Nah, kita akan bahas bersama-sama. Injil adalah I
inilah kenyataannya bahwa upah dosa ialah maut. N. Namun Allah sangat mengasihi manusia. J. Jalan satu-satunya adalah dengan kedatangan dan kematian Kristus. I. Iman percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus, itulah yang menyelamatkan. Dan L. Laksanakan perintah Tuhan untuk memberitakan berita ini. Nah, jadi Injil ini singkatnya adalah bahwa manusia ini adalah orang yang berdosa. Dan kita tahu bahwa upah dosa ialah maut. Nah, lalu karena Allah sangat mengasihi manusia, maka Allah memberikan suatu inisiatif. Allah melakukan suatu inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Kita tahu bahkan dari awal penciptaan pun tujuan Allah sebenarnya sangat baik. Tujuan Allah sangat jelas. Allah sangat mengasihi manusia. Bahkan ketika kita tidak setia, Allah tetap setia. Dikatakan di dalam ayat yang ke-13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Lalu, bagaimana inisiatif Allah? Apa yang Allah lakukan? Yaitu jalan satu-satunya adalah kematian Kristus. Mengapa Kristus harus mati? Kita tahu di dalam perjanjian lama adalah bagaimana seluruh upacara orang-orang Israel adalah mereka harus mempersembahkan sebuah korban. Mereka harus mempersembahkan hewan untuk mengorbankan mereka untuk kemudian menjadikan pendamai bagi dosa-dosa mereka dengan Allah. Ada yang namanya korban penebus salah. Nah, jadi inilah salah satu alasannya mengapa Kristus harus mati. Karena hanya pertumpahan darah yang dapat membawa pendamaian antara dosa-dosa manusia dengan Allah. Lalu inilah iman kita. Iman percaya kepada Kristus itulah yang menyelamatkan. Jadi barang siapa yang percaya kepada Kristus, hanya merekalah yang dapat mendapatkan jaminan keselamatan. Dan kemudian L, lakukan perintah Allah, yaitu beritakan berita ini. Kabarkan berita ini. Mengapa harus dikabarkan? Kalau kita melihat dalam kisah Rasul Paulus, kita lihat di dalam ayat yang ke-9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Nah, kita lihat di sini bahwa betapa Rasul Paulus sangat menginginkan firman Allah tersampaikan kepada semua orang. Injil ini sangat penting didengar untuk semua orang. Mengapa? Supaya kita lihat di ayat yang ke-10, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Jadi di sini dikatakan bahwa semuanya itu dilakukan supaya banyak orang yang mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Nah, jadi sungguh Injil ini sangat luar biasa. Kita bisa diselamatkan hanya oleh kematian Kristus. Lalu, sebagai pengikut Kristus, kita dikatakan sebagai orang Kristen kan? Orang Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita harus mengikuti apa yang Kristus lakukan. Apa yang Kristus lakukan? Yaitu Kristus menjalankan misinya bagi dunia ini. Apa misi Kristus? Ia mati dan juga ia berkorban bagi manusia. Dan kemudian Tuhan Yesus menginginkan supaya kemuliaan Allah nyata di bumi ini. Bagaimana? Yaitu melalui keselamatan bagi dunia. Keselamatan bagi dunia terjadi hanya ketika seluruh dunia mendengar tentang Injil. Nah, jadi dari pengajaran Paulus tadi, apa yang dapat kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam pelayanan kita?
Yang pertama adalah memuridkan. Loh, kok memuridkan? Kita lihat di ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, jadi dalam ayat yang kedua ini, Paulus menasihati Timotius untuk meneruskan apa yang sudah diajarkan oleh Paulus kepada Timotius. Apa yang diajarkan oleh Paulus? Paulus mengajarkan Timotius untuk selalu memberitakan Injil, untuk senantiasa mengingat Injil ini, bahwa Yesus sudah mati untuk manusia. Di sini ada dua penegasan penting di dalam ayat ini yang bisa saya dapati, yaitu yang pertama adalah tentang ajaran yang akan diberitakan. Kalau kita lihat apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, kita garis bawahi kata banyak saksi. Kata banyak saksi ini menunjukkan bahwa berita ini sangat penting, berita ini sangat luar biasa, berita ini adalah benar terjadi karena ada banyak saksinya. Berita tentang Injil ini sangat penting untuk orang dengarkan, dan berita ini banyak saksinya. Jadi ini adalah suatu kebenaran, bukan hal yang dibuat-buat, bukan sebuah dongeng, akan tetapi benar bahwa Kristus Allah telah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Lalu penegasan yang kedua adalah percayakanlah ini kepada orang yang cakap mengajar orang lain. Ini membuktikan bahwa ketika Timotius akan memuridkan orang lain, Timotius harus benar-benar meminta Roh Kudus untuk menyertai, untuk memberikan ia hikmat, supaya orang yang nantinya akan melanjutkan kabar baik ini, ia harus memiliki tanggung jawab. Ia juga harus memiliki rasa hormat kepada Injil ini, untuk kemudian memiliki rasa keterbebanan untuk memberitakan kabar baik ini. Karena Injil tidak bisa disembunyikan. Semua orang perlu Injil, karena semua orang perlu untuk diselamatkan. Lalu poin yang kedua adalah berjuang dan berkorban. Inilah suatu relevansi yang kita dapat praktekkan di dalam kehidupan kita mengenai pengajaran Paulus kepada Timotius. Yang kedua yaitu berjuang dan berkorban. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, kalau kita tahu, kita sangat jelas, kita pasti memahami betapa Rasul Paulus itu sangat total. Rasul Paulus sangat memberikan, sangat mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan, untuk melayani Tuhan. Salah satunya yaitu dengan memberitakan Injil. Bahkan Rasul Paulus rela, Rasul Paulus mau ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, semuanya hanya karena pemberitaan Injil. Nah, jadi di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, di sini Rasul Paulus sangat luar biasa dalam memberikan ilustrasi. Ketika perjuangan orang percaya itu diibaratkan seperti seorang prajurit. Lalu yang kedua seperti seorang olahragawan yang harus berjuang untuk mendapatkan suatu medali, untuk mendapatkan suatu kemenangan. Lalu yang ketiga seperti seorang petani yang harus berjerih lelah, harus mengorbankan tenaganya, harus mengorbankan waktunya untuk memperoleh hasil yang baik. Di sini sebenarnya sangat jelas bahwa Rasul Paulus menginginkan supaya kita, orang-orang percaya, juga melakukan pengorbanan dan melakukan perjuangan yang sama. Ketika kita berjuang, ketika kita mau untuk memperjuangkan sesuatu, kita akan tanpa sadari kita akan mengorbankan apapun yang kita miliki untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, refleksi yang kita dapat terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita harus berserah. Kita lihat di ayat yang ke-10,
Kita lihat ayat yang ke-10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan di dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Nah, di sini Paulus menceritakan bahwa ia sabar. Ia mau menanggung segala penderitaan itu. Dan kesabaran itu hanya didapat dari Tuhan. Nah, kita sebagai manusia tentunya sulit untuk bersabar ya. Saya sendiri pun masih belajar untuk terus melakukannya. Akan tetapi motivasi Rasul Paulus untuk bersabar adalah karena kasihnya kepada sesamanya manusia. Rasul Paulus sangat menghayati kasih Allah. Allah yang sangat mengasihi manusia rela turun ke dunia untuk mengorbankan hidupnya untuk menjadi penebus bagi manusia. Dan kemudian Rasul Paulus juga meneladani hal ini. Ketika Rasul Paulus merenungkan kasih Allah kepada manusia, Rasul Paulus juga melakukan itu. Rasul Paulus mau mengasihi sesama manusia dengan memberitakan Injil. Rasul Paulus tidak menginginkan saudara-saudaranya, tidak menginginkan untuk seluruh umat manusia masuk ke dalam jerat maut. Karena manusia semuanya berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Seperti sudah kita tegaskan dari awal. Maka Rasul Paulus ingin supaya semua manusia mendengar Injil. Nah, jadi ketiga hal ini yang sebenarnya harus selalu kita renungkan. Ketika kita sebagai manusia, kita harus meneladani kasih Kristus. Kasih Kristus yang rela mati ke dunia untuk menebus dosa manusia. Kita pun harus meneladaninya. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada sesama kita manusia. Sebagai penutup, ada ilustrasi cerita seorang kepala pemadam kebakaran. Jadi terjadilah sebuah kebakaran hebat di sebuah gudang. Nah, pada saat kebakaran ini terjadi, bergegaslah kepala pemadam kebakaran tadi untuk menuju ke pusat kebakaran. Dan pada saat ia sampai ke pusat kebakaran itu, kemudian dengan heroik, kemudian dengan cepat ia mengambil tindakan untuk menolong orang-orang yang masih terjebak di dalam ruangan. Dan setelah ia membawa semua orang itu keluar, tanpa disadari ternyata ada sebuah mobil yang berada di dekat pusat kebakaran. Kepala pemadam kebakaran ini sejenak berpikir, jika mobil ini meledak, maka kerumunan orang yang berada di sekitar mobil ini akan mati. Kemudian dengan cepat dan dengan heroiknya, pemadam kebakaran ini mengambil kunci mobil itu dan kemudian ia mengendarai mobil itu jauh dari pemukiman. Dan kemudian karena sudah beberapa lama mobil itu berada di situ, api sedikit demi sedikit pun menyambar dan kemudian di perjalanan mobil ini meledak. Saat mobil ini meledak, pemadam kebakaran ini tidak bisa menyelamatkan dirinya. Namun, ia telah berhasil menyelamatkan orang-orang yang berada di sekitar area kebakaran. Ini menjadi perundungan bagi kita. Apakah kita dapat berani melakukan hal yang seperti ini? Apakah kita sebagai orang percaya memiliki kasih yang daripada Kristus untuk melakukan aksi heroik yang bisa kita lakukan untuk menolong orang-orang di sekitar kita? Tidak dengan materi, tidak juga dengan menolong secara jasmani, akan tetapi kita bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan, yaitu dengan memberitakan Injil Kristus. Karena tentunya semua orang memerlukan keselamatan ini, memerlukan berita ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah di siang hari ini. Kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, di mana Engkau Tuhan sangat mengasihi kami.
Kau rela mati bagi kami untuk menebus dosa kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami sungguh berterima kasih atas segenap kasih-Mu bagi kami. Bapa di surga, beri kami hikmat, beri kami Roh Kudus-Mu, untuk kami boleh dapat senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, untuk kami boleh dapat berani melakukan aksi heroik untuk menyelamatkan sesama kami dari hukum maut, hukuman dosa. Tuhan Yesus, pimpin kami. Tuhan Yesus, tolong kami, supaya kami dapat selalu melakukan kebenaran firman-Mu ini. Kami menyerahkan waktu kami menyerahkan hidup kami seutuhnya, seluruhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri renungan kami pada saat ini. Haleluya, amin. Terima kasih, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita menjadi pengikut Kristus, mari kita menjadi seorang yang mengasihi sesama kita, dan kita mau memberitakan Injil Kristus bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan selalu